Anda merasa kayak bunglon. Gampang banget beradaptasi sama lingkungan baru, tapi di sisi lain, jadi gampang banget juga terpengaruh sama orang lain. Kalau iya, bisa jadi Anda punya tipe kepribadian insting. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kepribadian yang super unik ini berdasarkan analisis mendalam dari Verisolver. Oke, kita bakal mulai perjalanan ini dengan ngertiin dulu apa sih sifat dasar seorang insting. Terus kita lanjut lihat gimana sifat ini ngaruh ke hubungan mereka, tantangan apa yang paling sering mereka hadapi, dan gimana caranya mereka bisa nemuin kebahagiaan sejati di karir. Dan yang terakhir, kita akan buka rahasia kekuatan terbesar mereka, intuisi spiritual. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin seorang insting itu begitu unik dan beda? Ayo kita bedah sama-sama DNA kepribadian mereka dan lihat apa yang ada di balik sifat inti mereka. Coba bayangin deh, air yang selalu ngikutin bentuk wadahnya atau bunglon yang bisa langsung nyatu sama lingkungannya. Nah, itulah inti dari kepribadian insting. Mereka itu punya kemampuan yang luar biasa buat beradaptasi dan ngalir aja ngikutin situasi, yang bikin mereka fleksibel banget. Sifat gampang beradaptasi ini bukan sekedar pilihan loh, tapi katanya sih udah tertanam dalam genetika mereka. Konsepnya itu digambarin sebagai helix tunggal, artinya mereka itu lebih terbuka dan gampang dipengaruhi. Tapi ini bukan kelemahan, justru disitulah sumber kekuatan mereka sebagai seorang generalis yang bisa masuk kemana aja. Mereka itu ibarat buku yang terbuka. Kutipan ini benar-benar nunjukin dua sisi ekstrim yang ada dalam diri seorang insting. Di satu sisi, mereka bisa banget didorong sama naluri paling dasar, ya kayak hewan. Tapi di sisi lain, kalau mereka sadar diri, mereka punya potensi buat mencapai level kebaikan dan empati yang setara malaikat. Rentangnya itu luas banget. Nah, sifat yang cair dan gampang adaptasi ini pastinya ngaruh banget ke cara mereka berinteraksi sama orang lain kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana dinamika ini bekerja dalam hubungan mereka yang seringkali itu intens dan punya pola yang unik. Salah satu dinamika yang paling menarik itu adalah hubungan antara tipe insting dengan tipe sensing, tipe kepribadian yang lebih tegas, membumi dan fokus pada fakta. Secara alami, insting itu cenderung merasa inferior atau lebih jadi pengikut, sementara sensing ngambil peran superior atau pemimpin. Ini nih yang bikin tarik-menariknya kuat banget kayak magnet. Oke, tunggu dulu. Kata budak di sini pastinya kedengeran ekstrim dan provokatif banget ya. Penting banget buat kita pahami kalau ini tuh metafora, bukan anjuran beneran. Maksudnya adalah, supaya hubungan ini berhasil, tipe insting perlu bersedia nurunin egonya dan ngikutin arahan dari pasangan sensing mereka yang emang secara alami lebih terstruktur. Ini bukan soal penindasan, tapi soal menemukan harmoni dengan menerima peran masing-masing. Jadi, kuncinya itu satu, harmoni. Waktu tipe insting yang sifatnya kayak air, membiarkan tipe sensing yang lebih kokoh buat ngasih arah, disitulah keseimbangan tercapai. Ini adalah sebuah keputusan sadar buat menciptakan kemitraan yang stabil, di mana dua-duanya bisa memaksimalkan kekuatan mereka masing-masing. Kalau kita lihat lingkaran sosialnya, seorang insting itu mungkin dikelilingi banyak banget teman, dan itu bikin mereka happy. Tapi, yang paling penting buat stabilitas mereka itu bukan jumlah temannya loh, tapi kehadiran satu figur nomor satu. Bisa itu pasangan atau mentor yang kuat, yang bisa jadi jangkar sekaligus kompas dalam hidup mereka. Tentu aja, sifat yang sangat cair dan sensitif ini juga datang dengan tantangannya sendiri. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari koin ini dan kita gali cara-cara spesifik buat ngatasin rintangan terbesar seorang insting. Karena mereka gampang banget nyerap energi dari sekitar, orang dengan tipe insting seringkali berjuang dengan emosi yang naik turun kayak roller coaster. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya mereka bisa ngendaliin gelombang emosi negatif ini? Solusi yang ditawarkan ini unik banget, namanya terapi air. Idenya adalah pakai elemen air, yang sejalan sama sifat alami mereka buat nenangin diri. Dimulai dari yang paling gampang, minum air buat nenangin sistem saraf. Kalau masih belum cukup, naik level ke wudhu atau ritual membasuh diri. Dan buat emosi yang udah memuncak banget, mandi penuh dianjurkan buat membersihkan energi negatif secara total. Terus gimana dengan luka yang lebih dalam kayak trauma? Karena sifat mereka yang penyerap, kenangan buruk itu bisa nempel kuat banget di tipe insting. Gimana ya cara nyembuhinnya? Nasihatnya penting banget, jangan coba-coba balik lagi ke jurang trauma buat dianalisis berulang-ulang, karena Anda bakal kesedot lagi ke dalamnya. Sebaliknya, jalan keluarnya itu ke depan, lewat jalur spiritual. Ini artinya belajar nerima apa yang udah terjadi dan merenungkan hikmahnya, bukan ngorek-ngorek lukanya lagi.
Aturan bertahan hidup yang paling krusial buat seorang insting ada di sini. Jangan pernah memendam perasaan. Buat mereka, jadi buku yang terbuka itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Memendam emosi buat mereka itu kayak racun. Jadi mengekspresikan perasaan adalah kunci kesehatan mental mereka. Nah, setelah kita paham cara ngelola tantangan emosional, kita bisa buka pintu menuju kebahagiaan sejati, terutama dalam urusan karir. Ternyata, jalan sukses buat seorang insting itu beda banget dari yang mungkin kita bayangkan. Ini dia, nasihat karir yang paling radikal buat tipe insting. Jangan kejar posisi nomor 1. Justru kekuatan terbesar mereka itu bersinar waktu mereka jadi orang nomor 2 yang paling hebat, yang mendukung seorang pemimpin visioner. Di posisi inilah, sifat adaptif dan suportif mereka jadi aset yang gak ternilai harganya. Kepuasan sejati buat mereka itu datangnya bukan dari gaji, tapi dari tujuan. Mereka cocok banget di peran yang bisa bantu orang lain, kayak jadi wirausahawan sosial atau sociopreneur. Apapun kerjaannya, kuncinya adalah secara aktif menenun kebahagiaan ke dalamnya, misalnya dengan bantu rekan kerja atau bikin lingkungan jadi positif. Akhirnya, kita sampai di sumber kekuatan yang jadi dasar dari semua sifat seorang insting. Ini adalah inti dari intuisi, adaptabilitas, dan empati mereka, yaitu kekuatan spiritual. Coba bayangkan sistem saraf seorang insting itu berfungsi kayak antena radio yang super peka. Mereka secara alami bisa nangkap sinyal atau intuisi dari langit, wawasan mendalam yang kadang nggak bisa dijelasin pakai logika. Inilah sumber intuisi tajam mereka. Tapi, yang namanya juga antena, sinyalnya bisa kena gangguan. Gangguan atau noise ini muncul dari hal-hal negatif. Buat menjernihkan sinyal, mereka harus ngehindarin gangguan ini. Dan yang lebih penting, buat memperkuat sinyalnya, mereka harus aktif memancarkan kebaikan lewat tindakan nyata bantu orang lain. Jadi, inilah tolok ukur spiritualitas seorang insting yang sesungguhnya. Bukan seberapa sering mereka ibadah buat diri sendiri, tapi seberapa besar dampak positif nyata yang mereka kasih buat kehidupan orang di sekitar mereka. Itulah nomor 1 yang sebenarnya. Jadi, kita akhiri dengan sebuah refleksi. Intuisi adalah anugerah terbesar seorang insting, antena super mereka. Pertanyaannya sekarang untuk Anda renungkan, jika intuisi adalah antena Anda, seberapa jernih sinyal yang Anda terima saat ini?